Sobat hebat, capaian gemilang dan dedikasi tiada henti kembali mengukir sejarah baru bagi Universitas Airlangga di pekan ini. Eksistensi UNER sebagai kampus berkelas dunia semakin nyata, tidak hanya lewat deretan penghargaan, tetapi juga melalui solusi konkret bagi setiap dinamika di masyarakat. Cerminan dedikasi ini membuktikan bahwa semangat kesatria Airlangga selalu hidup di dalam setiap langkah kita untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Sederet kabar membanggakan dan rangkuman agenda terkini telah kami rangkum untuk Sobat Hebat sekalian melalui Weekly On Cam. Mari kita saksikan kilas balik perjalanan inspiratif selama sepekan ke belakang. Bareng aku, Faniana Fili Afrida dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, inilah informasi selengkapnya. Berita pertama, peringati Hardiknas, Rektor sampaikan 3 pilar transformasi pendidikan dan visi menuju Nobel. Universitas Airlangga kembali meneguhkan komitmennya dalam memajukan peradaban bangsa melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-78. Dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut, UNER menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan pendidikan bermutu yang inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Acara ini berlangsung pada Sabtu 2 Mei 2026 di halaman Gedung Rektorat Kampus Mercy. Dalam amanatnya, Rektor UNER Profesor Dr. Muhammad Madian, SE MSI MPhil menekankan bahwa pendidikan adalah jantung peradaban. Ruang di mana akal budi dibentuk dan masa depan bangsa dipertaruhkan. Profesor Madian menjabarkan ruh tema Hardiknas tahun ini, yaitu menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tema tersebut selaras dengan visi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045 yang bertumpu pada 3 kekuatan besar. Lebih lanjut, Profesor Madian mengingatkan pentingnya pendidikan dan semangat UNER untuk menjadi solusi bagi masyarakat. Ia menyebut pendidikan yang bermutu, adil, inklusif, dan memerdekakan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban bangsa. Melalui program strategis Indonesia Road to Nobel Laureate 2045, pemerintah dan perguruan tinggi berkomitmen membina talenta unggul sejak dini guna melahirkan ilmuwan kelas dunia. Bahkan peraih Nobel dari anak bangsa sendiri. Fokus riset pun kini mengarah pada bidang strategis seperti kecerdasan artifisial, transisi energi, semikonduktor, hingga ketahanan pangan. Sebagai penutup, Profesor Madian menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pendidik dan peneliti, serta berpesan kepada mahasiswa untuk terus menjadi pembelajar kritis yang berani bermimpi besar. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan kerja besar pendidikan tidak diukur dari banyaknya program, melainkan dari dampak nyata yang rakyat rasakan. Berita kedua, Airlangga Young Entrepreneur hadirkan kunci sukses menjadi wirausahawan muda. Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan kewirausahaan mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga menggelar Bootcamp Airlangga Young Entrepreneur pada Sabtu 2 Mei 2026 di Auditorium Ternate Asek Tower Kampus Dharma Wangsa B, Unair. Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah nyata UNER dalam mencetak wirausahawan muda yang inovatif dan berdampak bagi masyarakat. Hadir sebagai pembicara NC Febriani Jo, SE selaku owner Pinflora, Peri Angklis Hartono SE selaku Product Group Manager PT Jamu Ibu Jaya, serta Wahyu Priyantono Eskom SDG selaku founder i2i.id dan CEO Caca Rice Bowl. Ketiganya hadir berbagi pengalaman nyata sebagai seorang entrepreneur sukses di bidangnya masing-masing. NC menekankan bahwa keuangan yang kokoh sangat berguna untuk membuat bisnis berkembang. Ia menyebut bahwa ada 3 komponen utama dalam dasar kewirausahaan, yakni sumber permodalan, menentukan jenis usaha, serta menentukan lokasi. Lebih lanjut, NC menilai bahwa pemetaan keuangan menjadi kunci penting pembangun usaha.
Ia menekankan bahwa pemenuhan skala prioritas kebutuhan kewirausahaan terdiri dari 4 komponen kunci, yakni pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban. Sejalan dengan NC, Peri memberikan contoh konkret usaha keluarga yang dapat memotivasi para wirausahawan muda. Ia menjelaskan bahwa Jamu Ibu mengutamakan persepsi, inovasi, dan peluang produksi. Di akhir sesi, Wahyu menekankan bahwa teknik forecasting analisis dapat membantu bisnis dengan menghindari kerugian, menentukan target realistis, membantu ambil keputusan besar, hingga mengontrol bisnis. Ia menyebutkan faktor penyebab bisnis perlu forecasting, yakni perilaku konsumen yang selalu berubah, perekonomian tidak pasti, serta perubahan tren bisnis. Setelah rangkaian kabar terbaru dari kampus dalam sepekan terakhir, kini kita masuk ke segmen yang pasti ditunggu, yaitu kabar prestasi. Di bagian ini, kita bakal menyampaikan berbagai prestasi membanggakan yang diraih sobat hebat, yang pastinya bukan sekedar membanggakan, tapi juga menginspirasi bagi kita semua. Prestasi pertama, mahasiswa manajemen UNAIR buktikan keunggulan di pasar saham nasional lewat analisis akurat. Mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga kembali membuktikan bahwa penguasaan teori di bangku kuliah adalah senjata ampuh di dunia profesional. Tim The Chosen One yang digawangi oleh Nurul Alfiandi, Muhammad Afan Wiragung Satya, dan Armandia Ryan Saputra sukses menyambut gelar juara 1 dalam ajang Virtual Trading Competition UNAI 2026. Kompetisi itu diselenggarakan oleh Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Universitas Advent Indonesia. Setelah melalui babak penyisihan daring yang ketat sejak 30 Maret hingga 17 April 2026, tim UNAIR berhasil melaju ke babak final pada Jumat 24 April 2026 dan mengungguli 2 finalis lainnya. Nurul Alfiandi menjelaskan bahwa kemenangan ini merupakan buah implementasi teori perdagangan saham dan manajemen portofolio dari bangku kuliah. Dalam kompetisi ini, tim dituntut menyusun strategi pengelolaan modal demi meraih return on investment maksimal selama 3 minggu bursa. Alfiandi kemudian memaparkan penggunaan analisis smart money sebagai strategi utama mereka. Teknik tersebut diwujudkan dengan mengamati alur transaksi investor institusi besar guna menangkap momentum harga yang tepat. Meski begitu, perjuangan mereka sempat terkendala di hari pertama saat portofolio mengalami drawdown sebesar minus 10% akibat pengambilan keputusan yang terburu-buru atau overtrade. Namun, disinilah ilmu manajemen resiko dan disiplin trade plan diuji. Alfiandi menegaskan bahwa seluruh keputusan investasi dalam kompetisi yang menggunakan platform POMS ID dari Philips Sekuritas ini dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas tanpa manipulasi. Ia berharap pemaparan strateginya yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube UNAI dapat bermanfaat bagi calon investor lainnya. Prestasi kedua, tampil gemilang di Kediri UKM Wanala UNAIR, raih juara 3 orienteering nasional. Prestasi membanggakan kembali datang dari UKM Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Airlangga. Delegasi Wanala berhasil menyambut podium dalam ajang Orienteering Competition of Mapala Pelita atau OCMA tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Mapala Pelita Universitas Nusantara PGRI Kediri pada Minggu 26 April 2026. Dalam kompetisi yang diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai instansi di Indonesia tersebut, Marcelia Krenata, salah satu delegasi Wanala yang sukses meraih juara 3 pada kategori individu mahasiswa. Tidak hanya Marcelia, beberapa delegasi Wanala lainnya juga menempati posisi strategis, yakni Zalfa Zahira Febrianti peringkat 4, Muhammad Nurhamin peringkat 7, Dino Landang peringkat 19, serta partisipasi dari Naila Wardah.
Orienteering merupakan olahraga navigasi yang menuntut perpaduan antara kemampuan membaca peta, penggunaan kompas, serta kecepatan fisik untuk menemukan titik kontrol. Marcella mengungkapkan bahwa medan di kawasan Kelir, Kediri memberikan tantangan tersendiri bagi para atlet. Ia juga sempat mengalami momen keraguan saat menentukan jalur di tengah lintasan. Namun, tekad untuk mencapai target membuatnya berani mengambil keputusan cepat meski harus menerobos vegetasi yang rapat. Menjalani serangkaian latihan fisik yang intens, mulai dari lari untuk ketahanan hingga simulasi orienteering bersama rekan-rekan di UKM. Ilmu navigasi yang Wanala dapatkan menjadi kunci utama dalam kompetisi ini. Selain aspek teknis, Marcellia menekankan pentingnya mentalitas yang kuat. Motivasi untuk keikutsertaan delegasi ini adalah untuk menambah pengalaman di dunia orienteering sekaligus mengharumkan nama alma mater dan organisasi di kancah nasional. Melalui pencapaian ini, Wanala Unair berharap dapat terus berkembang dan konsisten meraih prestasi di ajang-ajang yang lebih tinggi. Prestasi ketiga, mahasiswa radiologi Unair raih juara terbaik 2, Diploma Pilmapres LL Dikti 7, siap menuju ke nasional. Prestasi kembali ditorehkan mahasiswa Universitas Airlangga pada ajang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah LL Dikti 7 tahun 2026. Muhammad Pradana Setiawan, mahasiswa program studi teknologi radiologi pencitraan Fakultas Vokasi, berhasil meraih juara terbaik 2 kategori program diploma. Prasapaan akrabnya mengaku tidak menyangka dapat meraih penghargaan tersebut. Bagi Pra, Pilmapres bukan sekedar gelar atau tujuan akhir. Pra juga memiliki sejumlah prestasi gemilang. Ia meraih Golden Medal, LIDM, dan Silver Medal KBMK. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman pengabdian masyarakat di antaranya program PFM Muda berupa pendanaan proyek sosial di Gresik oleh PT Pertamina serta kegiatan edukasi radioterapi dan kemoterapi bersama Yayasan Kanker. Pra mengaku tantangan terbesar selama seleksi adalah stres, kurang tidur, dan membagi waktu antara akademik, organisasi, dan persiapan Pilmapres. Namun, ia dapat mengatasinya dengan manajemen waktu yang baik dan menetapkan skala prioritas. Pra berpesan agar mahasiswa lain tidak memandang Pilmapres hanya sebagai gelar semata, melainkan sebuah proses untuk membentuk karakter dengan mempersiapkan seluruh aspek penilaian secara matang, terutama pada poin inovasi dan dampak nyata. Pra bersiap menghadapi pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional pada bulan Agustus 2026 mendatang. Ia berharap dukungan dan doa agar dapat memberikan hasil terbaik serta mengembangkan produk inovatifnya secara berkelanjutan. Oke Sobat Hebat, selesai sudah Weekly On Cam edisi kali ini. Untuk detail berita lainnya, Sobat Hebat bisa langsung membacanya di www.unair.ic.id/news. Jangan sampai ketinggalan info seru lainnya dari UNAIR ya. Saya Fania Nafilia Afrida pamit undur diri. Tetap semangat dalam beraktivitas, selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam UNAIR Hebat.